Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Risha Purwanti dari Prodi Akuntansi Regular Plus dengan NIM 29021500011. Ingin mempresentasikan materi sebagai tugas pengganti ujian akhir semester perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SE MSI. Adapun materi yang akan saya sampaikan tentang pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa penerimaan daerah adalah semua uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah terdiri dari atas. Yang pertama ada pendapatan daerah dan yang kedua ada penerimaan pembiayaan daerah. Dalam peraturan yang sama, pendapatan daerah dijelaskan sebagai semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang diterima melalui rekening kas umum daerah atau RKUD, yang mana tidak perlu dibayarkan kembali, termasuk pula penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah mengerucutkan pembahasan pada pendapatan asli daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 PP pengelolaan keuangan daerah tersebut terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya akan dijelaskan pada subbahasan di bawah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, sementara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan ayat 4 pasal 31 tersebut terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah asuransi, dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank. Penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Lalu ada penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selanjutnya pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUT, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa merujuk pada pasal 31 ayat 2, hal-hal terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek dan golongan retribusi daerah.
Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, objek retribusi daerah diatur dalam pasal 108 yang terdiri atas: pertama, jasa umum. Retribusi yang dikenakan dalam objek ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Yang kedua, ada jasa usaha. Retribusi yang dikenakan dalam objek ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Dan yang terakhir, ada perizinan tertentu. Retribusi yang diperkenakan dalam objek ini digolongkan dengan retribusi perizinan tertentu. Selanjutnya, strategi peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan pajak daerah adalah dengan melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi pemerintahan daerah. Lalu ekstensifikasi daerah pajak daerah adalah kegiatan optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang baru. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya intensifikasi antara lain peningkatan penyuluhan pajak, peningkatan pembukuan berbasis sistem informasi atau teknologi, perbaikan administrasi pungutan maupun operasional, peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan. Sementara kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya ekstensifikasi adalah penyisiran subjek pajak baru dengan cara membuat nomor pokok wajib pajak daerah atau MPWPD, lalu membuka lahan milik pemerintah daerah yang masih menganggur untuk dapat diciptakan menjadi wilayah bisnis baru. Selanjutnya ada perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Penyusunan RPJM daerah dilakukan melalui urutan kegiatan. Yang pertama, penyiapan perancangan awal rencana pembangunan. Yang kedua, penyiapan rancangan rencana kerja. Yang ketiga, musyawarah perencanaan pembangunan. Yang terakhir ada penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Ciri perencanaan pembangunan yaitu suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap atau steady economic growth. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Yang terakhir ada perluasan kesempatan kerja. Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi yang pertama ada merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang terakhir ada mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.